Baik, siap belajar? Siap. Ya, puji Tuhan. Sebagai gereja Tuhan, kita tidak pernah merasa asing atau merasa aneh kalau kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Bahkan dalam semua hari-hari besar kekristenan kita, dari Natal, lalu penderitaan kematian Tuhan Yesus, kebangkitannya, kenaikannya, kuasa Roh Kudus, turun Roh Kudus. Kenapa, David? Itu ada keluar apa namanya? Oh, bentar. Yang ini. Ya, Pak Frank. Suaranya apa di mute siapa itu? Ada muncul lagi. Ini. Oh, enggak apa-apa. Oh, itu? Coba. Enggak tahu kenapa itu. Facebooknya gimana coba? Oke, dipantau. Coba dicek. Ya. Iya, Bapak Facebook. Iya. Semua nggak bisa. Oke, kita lanjut ya. Nanti dengerin di Facebook. Ada yang watching. Ada yang watching. Ada. Yang ini ada watching. Ada. Oke. Kenapa? Ada masalah mobil apa? Nggak boleh parkir di depan situ. Oh iya, sampai itu mobil, sampai kalian datang. Bohong. Enggak, Ibu Siska naik sama saya parkir di sana. Berarti bukan dari sini. Oh, berarti bukan Iya. di sini. Oke. Ya udah. Oke, belajar ya. Oke. Jadi, kenapa harus ada kenaikan? Udah ibu stop dulu, kita mulai. Kenapa harus ada kenaikan? Ayo kita baca Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Kita baca Yohanes 14 ayat yang ke-12. Ayo, ayatnya silakan dibaca. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Bisa. Baik ya. Udah semua? 1, 2, 3. Aku Yuk, ayo. berkata. Anak-anak, ayo coba baca. Yohanes 14 ayat 12. Yang di rumah ngikuti juga. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa percaya kepadaku. Nah, stop dulu. Saudara, di dalam perjanjian baru hanya ada 2 ayat yang memberi kita definisi atau pengertian siapa itu orang yang percaya Tuhan Yesus. Ya, saya ulangi, di dalam Injil Yohanes dan seluruh perjanjian baru hanya ada 2 ayat yang memberitahu kita apa itu definisi orang percaya. Nah, salah satunya di ayat ini. Coba ulangi lagi. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, Perhatikan, barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, lanjut. ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Stop. Saudara, gak main-main. Yang percaya kepada Tuhan Yesus bukan dibilang rajin ibadah, rajin berdoa, rajin puasa, rajin memberi persembahan. Tidak. Yang percaya kepada Tuhan Yesus, definisinya jelas. Apa? Ulangi lagi. Melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Saya ingin tanya kepada saudara semua, apa artinya melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus kerjakan? Itu artinya. Ayo. Taat. Taat. Oke. Bukan cuma taat bentuknya. Ayo cepat. Barang siapa percaya kepadaku, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Taat, betul. Tapi kurang tegas. Yang lain. Karena setan gak suka dengan ini. Ya, dengarkan. Setan tidak pernah mengganggu orang Kristen berdoa. Setan tidak pernah mengganggu orang Kristen doa puasa. Setan tidak pernah mengganggu orang Kristen ibadah.
Tapi setan, kenapa? Tapi setan tidak suka kalau orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu melakukan juga yang Tuhan Yesus kerjakan. Ngerti nggak maksudnya? Saya ulangi lagi. Setan nggak suka kalau ada gereja yang mengerjakan juga yang Tuhan Yesus kerjakan. Itu setan nggak suka. Setan nggak pernah ganggu. Kita berdoa, doa pagi, doa malam, puasa, yang memberi persembahan, setan nggak pusing. Tapi satu ini, maka itu saya tanya, apa artinya yang percaya kepada Yesus itu melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan? Itu artinya apa? Kalau cuma taat kurang jelas. Ayo, mikir. Kenapa setan nggak suka dengan kita melakukan yang Yesus pernah lakukan? Ayo, saya tunggu 2-3 orang menjawab. Enggak, kenapa? Itu bentuknya seperti apa? Ya, apa itu melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan? Oke, tadi 3 orang sudah berkata mengampuni, betul. Apalagi? Mengasihi. Jangan yang umum, yang spesifik begitu. Apa? Mengajar itu terlalu umum. Bersaksi terlalu umum juga. Oke, kalau saudara nyebutkan itu, saya akan coba tanya, mana lebih mudah, berdoa atau mengampuni? Berdoa. Nah, ini jihad. Mana lebih mudah, memberi persembahan atau mengampuni? Jadi artinya yang mengampuni paling susah. Jangan main-main. Setan tidak pernah pusing, nggak pernah mengganggu semua aktivitas, kesibukan, hal-hal rohani. Setan nggak pusing. Tapi begitu setan tahu yang percaya kepada Tuhan Yesus itu melakukan juga yang Yesus lakukan, nah itu urusan lain. Dan saudara menyebut, bukan dari saya, mengampuni. Dan saudara mengakui doa pagi, doa malam, doa puasa ternyata jauh lebih mudah daripada mengampuni. Tahu artinya? Silakan beraktivitas secara rohani dan gereja, tapi jangan melakukan yang Yesus lakukan. Pertanyaan penting, setan berhasil atau tidak? Ini menyedihkan sekali. Setan berhasil. Jangan main-main. Mengajar, bersaksi, itu dari saudara. Itu memang Yesus lakukan. Nah, setan marah kalau mereka tahu sebagai murid-murid Tuhan Yesus, saudara rajin bersaksi, rajin menyatakan kasih. Oh, mereka marah. Dan pertanyaan yang sama, jawabannya sama. Setan berhasil membuat gereja rajin ibadah, tapi tidak rajin mengampuni seperti Yesus selalu mengampuni, tidak rajin mengasihi seperti Yesus mengasihi, dan tidak bersaksi. Apa lawan katanya bersaksi? Masa nggak tahu biasa melakukan gosip-gosip? Enggak, betul tidak? Bersaksi tentang Yesus seperti bibir ada resletingnya. Tapi kalau ngomongin orang, wih, dari pagi sampai ketemu pagi, bahannya ada saja. Betul atau tidak? Nah, ini yang kita harus bertahu. Oke, kita teruskan. Koma. Kembali ayat 14, ayat 12. Koma. Betul? Coba ulangi dari depan. Kalimat pertama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Hebat nggak kalau murid-murid Tuhan Yesus bisa seperti ini? Hebat sekali.
melakukan juga yang Yesus lakukan. Betul ya Pak? Amin. Ternyata belum selesai. Koma, ada apa? Bahkan Pekerjaannya besar lagi daripada itu. Wah, ini luar biasa. Tadi saudara sudah katakan mengampuni, bersaksi, mengasihi. Itu sudah luar biasa atau belum? Luar biasa. Luar biasa. Ternyata ada lagi. Bahkan apa? Ayo, bahkan apa? Wih, ini luar biasa. Kalau kita salah mengerti dengan firman ini, bisa nggak muncul sombong kali lu? Lebih hebat dari Yesus lu. Boleh nggak berpikiran seperti itu? Loh ya, cepat jawabnya atau tidak? Sombong sekali tuh. Saudara, ternyata bukan tentang sombong. Tapi inilah definisi arti orang yang percaya Yesus. Amin. Bagi yang pertama kali mengetahui firman ini, kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk menggenapi yang Tuhan Yesus katakan sendiri. Dengan kata lain, jangan mengejar doa puasa supaya Tuhan buat mujizat di hidup kita. Karena sampai hari ini masih banyak murid-murid Yesus yang motivasi puasanya itu cari mujizat. Ya. Betul atau salah? Ya, betul. Itu salah. Puasa bukan mendatangkan mujizat. Salah besar. Baca baik-baik. Mujizat hanya terjadi karena taat. Itu sejak ada di perjanjian lama. Hanya karena ketaatan. Contoh kecil. Sering dengar kata Jehovah Jireh? Artinya Allah menyediakan. Tuhan menyediakan. Maaf ya. Tidak sedikit para pengkhotbah pun menyalahartikan kata Jehovah Jireh dengan motivasi. Wah, jangan takut saudara. Pokoknya Tuhan menyediakan karena Dia berjanji. Tunggu dulu. Kapan Bapa di surga Yahweh Jireh menyatakan diri? Karena ketaatan Abraham. Betul tidak? Jangan memaksa Tuhan untuk menjadi the God of our provider. Tuhan penyedia semua keperluan sebelum kita taat seperti Abraham. Apa ketaatan Abraham sehingga muncul kata Jehovah Jireh? Menyerahkan anak. Menyerahkan Ishak. Percaya tidak, dalam hidup setiap kita itu pasti punya Ishak. Ishak itu sesuatu yang bernilai dan berharga. Bukan Tuhan kejam, bukan Tuhan egois. Jangan terjemahkan Tuhan perampok. Masa anak cuma satu diminta? Setuju saya ngomong ini? Jadi Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan, jangan cuma diimani, tapi tanpa ada sesuatu. Apa tadi? Ketaatan kita dengan tidak mengutamakan Ishak, tapi tetap mengutamakan Tuhan. Anak-anak muda, ini contoh saja. Siapa Ishaknya anak-anak muda? Ya pacarmu itu. Betul tidak? Ishak itu ada di hidup kita. Ingat, Tuhan itu pencemburu. Betul? Tidak boleh ada ilah lain. Tidak boleh ada Tuhan lain selain Dia. Pencemburu. Masih ingat Matius 4:6-24? Tidak boleh dua Tuhan yang kita layani. Siapa dan siapa? Ayo siapa itu? Tidak boleh mengabdi pada dua Tuhan. Siapa dan siapa? Tuhan Yesus dan uang. Maka itu temukan dulu Ishak kita. Dan Tuhan lebih tinggi atau Ishak kita yang lebih tinggi. Baru ada
Jehova Jireh. Kapan sungai Yordan terbelah? Ketika Yosua memimpin mereka masuk Kanaan. Bukan karena mereka doa, bukan karena puasa. Begitu pula kapan laut Teberau terbelah, bukan karena mereka berteriak kepada Tuhan, ketika mereka taat. Begitu kaki imam yang paling depan, yang pikul tabut perjanjian, masuk ke dalam air. Karena logikanya, Tuhan buat mujizat dulu, belah sungai Yordan, baru kami lewat. Kan begitu logikanya. Tapi faktanya tidak. Taat dulu. Yeriko, tembok itu yang setebal itu runtuh, bukan karena mereka bersorak. Sebelum mereka bersorak, ada apa? Tuhan minta apa? Kelilingi dia. Itu ketaatan. Kapan Simon sebelum bernama Petrus mendapat mujizat ikan begitu banyak? Di Lukas 5. Simon berkata begini, karena engkau mengatakannya, aku lakukan. Mujizat terjadi. Jadi konsep doa puasa yang salah selama ini harus kita ubah. Jadi kalau kita puasa, itu artinya bukan memaksa Tuhan untuk buat mujizat. Maaf, tidak sedikit anak-anak Tuhan, entah papanya sakit, mamanya sakit, terus doa puasa supaya sembuh. Bukan begitu. Temukan dulu apa yang Tuhan minta dari kita. Nah, ketika kita tahu apa yang Tuhan minta dari kita, kita lakukan, di situ mujizat terjadi. Jadi bukan karena doa panjang-panjang, bukan karena doa puasa. Apalagi kalau sampai saudara ada punya konsep rajin memberi, maka Tuhan memberkati. Wih, salah sekali. Apa bedanya dengan gunung kami kalau begitu? Jadi semua itu karena kebenaran ini. Barang siapa percaya kepadaku, lanjutkan, maka dia lupa melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang melakukan, bahkan lebih besar lagi daripada itu. Nah, lihat kalimat terakhir. Lihat kalimat terakhir. Ada kata sebab. Baca 1, 2, 3. Sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, ini kenaikan. Begitu, tolong matikan. Begitu Yesus naik ke surga, sebab aku pergi kepada Bapa. Ya, secara kalender gereja kemarin yang di Asia sudah hari Sabtu, kami masih hari Jumat di sini. Nah, secara kalender gereja itu kemarin hari Kamis, hari kenaikan. Saudara, ini dahsyatnya kenaikan itu. Hanya karena Tuhan Yesus pergi kepada Bapa, maka semua kita yang percaya Dia pasti bisa melakukan yang Yesus lakukan. Amen. Bahkan lebih besar lagi daripada itu. Amen. Suatu kali ada yang protes karena itu saya katakan, sombong sekali loh, bisa melakukan yang lebih besar Yesus lakukan. Logikanya betul gak ya? Wah, sombong sekali siapa kita. Tapi Roh Kudus beri jawaban. Coba ingat, Tuhan Yesus pernah sampai ke Amerika gak? Ya kita. Loh, betul berarti pertanyaannya, kita di Amerika? Yesus belum pernah ke Amerika, kita sudah di sini. Siapa lebih besar? Usia berapa Tuhan Yesus meninggal? 33 tahun. Nah, ini bagi yang masih remaja pemuda, saudara jauh. Kita sudah kepala 5, kepala 6. Siapa lebih hebat? Yesus atau kita? Loh, ngerti nggak pertanyaannya? Jadi bukan sombong, tapi memang karena berkat Tuhan atas hidup kita, maka kita bisa mengerjakan juga yang lebih besar
daripada yang dia pernah kerjakan. Maka itu dari awal tadi saya beri pertanyaan kepada saudara, apa artinya? Barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar lagi daripada itu. Dan ingat, setan gak suka. Setan menyilakan kita doakan, ikut ibadah, pergi, puasa saja. Setan gak marah. Tapi begitu mereka tahu kita mengampuni, itu urusan besar. Begitu kita bersaksi tentang Yesus, itu masalah besar buat setan. Begitu kita menyatakan kasih, itu masalah besar. Tapi ini perintah. Jangan lupa, barang siapa percaya kepadaku, maka dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu. Siapa atau tidak? Saja. Amin. Siapa atau tidak? Harus tidak. Mau tidak mau. Maka itu saudara, kegagalan pekerjaan Tuhan di dunia, yang sering kali kalau ada kegagalan-kegagalan begitu, biasanya kita nyalakan setan. Ini setan itu, ini setan. Betul? Nah, hari ini coba renungkan. Jangan sibuk nyalakan setan. Setan itu nggak usah disalahkan, dari dulu sudah salah. Setuju? Maka kalau dikit-dikit setan, ya cobalah belas kasihan dikit pada setan. Jangan disalahkan terus. Kenapa saya berani berkata begitu? Ternyata setannya di sini. Enggak ada yang ngerti. Loh, betul nggak? Setannya ada di mana? Loh, setannya ternyata ada di diri sendiri. Maka itu kita harus bertobat dalam hal ini. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan masih banyak yang belum selesai. Betul atau tidak? Berarti gara-gara setan atau gara-gara kita? Jawab, gara-gara siapa? Kita yang tidak mau taat untuk mengerjakan yang Tuhan Yesus kerjakan. Ini luar biasa. Ya, saya kesaksian. Kali ini saya ke Amerika, itu cuma 8 hari. Secara logika, tiketnya aja berapa? Tapi saya tidak merasa rugi. Karena apa? Saya ke Amerika ini diajak oleh seorang. Ini mereka di perjalanan terbang dari DC ke Las Vegas. Namanya Muhammad Endaryanto, Muslim. Dia seorang cabin crew. Saya ketemu dia tahun 2017. Waktu saya naik pesawat Sriwijaya. Di pesawat itu Roh Kudus bicara sesuatu. Dia mengalami zaman Tuhan. Dia begitu kagetnya ketika saya bersaksi tentang keselamatan. Saudara, akhirnya saya stop. Sebab dia dijamah Tuhan dan dia menangis. Saya nggak mau membuat dia malu di depan kru yang lain. Oke, saya minta nomor teleponnya. Nah, saya kontak dia. Nah, sejak itu intens dia kontak saya dan akhirnya dia manggil saya papa. Nah, dia ngikuti, ya kan saya selalu ngajar, kalau ngajar di mana sosial media saya. Nah, dia ikuti. 2 kali pas dia round di Jakarta, saya ada, hari Minggu ikut kebaktian. Saya tidak pernah mempengaruhi dia untuk pindah agama, tidak. Tapi dia tahu cara hidup saya. Nah, dia itu punya cita-cita ingin ke Amerika, tapi dia takut. Tapi karena dia sering lihat saya ke Amerika, 3 tahun yang lalu dia bilang, Pak, cuti saya 3 tahun saya nggak akan ambil. Loh, kan sayang dong. Ya, karena saya sedang kumpulkan uang dan waktu cuti untuk bisa ke Amerika. Tapi janji nanti Papa yang nemani. Dia bayar tiket saya, loh, saudara. Itu luar biasa. Karena dia tahu kalau cuma pergi 8 hari, kan sayang uangnya. Tapi enggak, Papa bisa bayar sendiri. Enggak, karena saya butuh. Nah, dia ngitung cutinya itu tanggal 26 Mei yang lalu.
itu hari terakhir dia kerja, jadi cuti dihitung tanggal 27. Maka itu kami berangkat 26 malam dari Jakarta. Dan dia harus masuk kerja 7 Juni. Nah, pulang dari Amerika ke Indonesia perlu waktu 2 hari. Harus tanggal 4 itu pulang. Nah, dia minta pilihannya 4 kota saja. New York, Washington DC, Las Vegas, LA. Saya kerepotan ngatur waktunya ini. Ya betul tidak saudara bayangkan. Waktu pendek begitu bagian mana ini jauh-jauh lagi. Dia ngomongnya enak. Papa pasti bisa. Nah, terus nekatnya lagi. Dia terlalu senang saya bisa menemani. Waktu dia beli tiket travel fair itu, dia belum ngurus visa. Ya terus gimana nanti? Kan masalah baru bukan? Kalau nggak dapat visa, saya bilang kalau saya nggak dapat visa, tiket papa akan bayar dulu. Kasian dia. Saya nggak mau take it for granted, saya haknya begitu. Jawabnya gini, pergi dengan papa pasti bisa. Lu enak aja dia ngomongnya. Karena ternyata betul. Februari lalu dia apply dan dapat. Enggak ditanya macam-macam. Nah begitu dapat visa, ya udah saya mulai ngatur yang domestik ini. Bagaimana ini caranya? Waktu pendek sekali bukan? Waktu pada apalagi saya bukan tour leader atau tour guide ngatur waktu begitu. Tapi Tuhan itu ajaib sekali. Jadi kami berangkat tanggal 26 malam jam 9 malam dengan Turkish Airlines langsung ke New York. Begitu nyampe New York, saya kontak anak saya, ya ajak jalan ke Times Square dulu malam itu. Jadi tanggal 27 hari Selasa itu sudah. Lalu 28 seharian, pas hujan lagi. Itu ajak jalan ke Liberty, ke Brooklyn, pokoknya seluruh New York dihabisin, basah kuyup kami. Terus setelah hari Rabunya, nah kami dijemput oleh saudara yang di Washington DC untuk mampir ke Philadelphia. Nah itu nggak dalam jadwal. Wih dia senangnya luar biasa. Dia untuk bisa mampir lihat Philadelphia. Nah tadi malam hampir jam 2 kami baru nyampe. Jadi saya itu nggak tidur karena jam 4 saya untuk ini gara-gara buku gembala ini. Tapi puji Tuhan, 2 saudara itu diantar yang sana. Ya, terus tadi ya sehari ini mereka jalan di DC. Nanti malam kami akan jemput mereka. Yang satu itu artis, saya pernah dengar Irwan Chandra yang pernah apa itu? Boy band apa ya? Oke ya. Lalu yang pernah main film Laga Buceli. Saya nggak bisa memberi kesaksian ini. Nah, Minggu pagi kami ke RI. Anak ini bilang, Pak untuk hari Minggu, Papa nggak usah ngatur saya jalan-jalan. Itu hari ibadah, saya akan ikut Papa ibadah. Nah, ya. Ada 2 pelayanan dari Minggu. Nah, Senin tanggal 2, tanggal 3 ada anak saya lagi di LA, ngajak keliling. Tanggal 4 balik sudah. Saudara bayangkan gitu. Nah, ini kesaksian. Hanya 1 jiwa. Repot pun nggak apa-apa. Oke, saya ikuti saja. 1 jiwa dan dia senang. Tadi ini, aduh ada yang ngasihin sambal dengan selai dari Philadelphia. Dia lupa masuk bagasi. Dia telepon saya, Pak, nggak boleh masukin. Apa kamu masukin? Kok apa? Hand carrier itu masuk bagasi. Dia ketakutan. Kok usah takut? Bisa dicari lagi kok sambal itu. Nanti kita ketemu yang fit ya malam ini. Nah itu contoh. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan itu perlu pengorbanan. Betul? Perlu pengorbanan. Jadi dengar baik-baik, penghalang utama berarti cuma 1 penyebab. Murid-murid Yesus yang artinya sudah percaya dia, kenapa tidak bisa melakukan yang Yesus lakukan? Apalagi yang lebih besar, musuhnya cuma 1, penghalangnya 1. Catat itu, pelit. Enggak mungkin. Betul? Pelit. Itu yang membuat pekerjaan Tuhan terhalang. Maka itu dari diri saya katakan jangan dikit-dikit nyalakan setan, dikit-dikit nyalakan setan. Ini setan ini, setan itu. Pada saya tanya di mana saya lupa. Loh, di mana saya tanya? Di sini. Maka itu saudara,
ketaatan kita itu sebuah pengorbanan. Coba kalau Abraham pelit, renungkan ya tentang Ishak tadi. Apa bedanya kalau Abraham minta anak dengan bedanya dia nggak minta tapi Tuhan kasih? Ngerti nggak? Mana lebih berat ketika Ishak itu diminta? Waktu dia pernah minta atau waktu dia nggak pernah minta, Tuhan nawari sendiri. Cepat mikir, mana yang lebih berat? Ayo, saya tanya semua jawab. Yang nggak minta. Jujur, kalau saya Abraham, saya protes. Kalau memang ini sudah kelihatan besar, kau minta, ngapain dikasih? Betul? Lalu bedanya lagi, mana lebih berat? Kehilangan anak waktu masih bayi atau setelah besar? Nah itu dia. Berat. Wah, di situ perjuangan Abraham luar biasa. Jangan tersinggung para istri. Maka itu satu-satunya peristiwa yang Abraham gak taat pada firman, tapi Tuhan gak marah. Bayangkan kalau Abraham berunding dengan Sarah. Tuhan jawab, jadi apa tuh kira-kira? Nggak cuma ribut, nggak jadi itu. Enak aja, aku yang hamil, aku yang melahirkan. Apalagi, jujur ya, maaf ini, tentu guyonnya luar biasa. Nenek umur 90 juga hamil. Jujur, orang ngomong apa? Nenek nggak tahu diri ini. Loh ya atau tidak? Wah itu bisa protesnya ribut gak karu-karuan. Lu gak ngerasain perasaan gua ya waktu hamil umur 90. Loh ya atau tidak? Maka itu ketika Abraham tidak taat pada firman, suami istri itu satu, kenapa Tuhan tidak marah? Setuju saya ngomong ini? Itu luar biasa. Keren ya Tuhan kita. Maka itu ayo kita perhatikan semua ketaatan Maria. Bisa nggak Maria nggak taat disuruh hamil sebelum menikah? Ayo jujur. Kalau kita Maria mikirnya udah banyak. Dan gimana Yusuf pacak tunanganku ini? Maaf kalau saya punya istilah ini, segoblok-gobloknya cowok goblok, nggak meluk, nggak nyium atau hamil, mikir nggak? Udah jawab apa? Iya toh? Dengan siapa dia? Aku nggak ngapa-ngapain, kalau tetap hamil. Loh ya, coba mikir begitu terus, saudara. Maka itu luar biasa Maria ini. Karena ketaatannya. Coba buka Lukas 1:38. Saya suka sekali melihat, memperhatikan hidup Maria. Maka itu saudara melakukan juga yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar. Ingat, jangan pelit dan selalu taat. Udah baca Lukas 1:38? 1, 2, 3. Ayo keras dong. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadi padaku menurut perkataanmu. Stop dulu. Inilah satu-satunya ayat dalam Lukas 1:38. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberi definisi apa dan siapa hamba Tuhan itu. Ini ayat. Jadi apa hamba Tuhan itu? Baca lagi dong. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Artinya taat. Jadi hamba Tuhan nggak boleh dinilai, nggak boleh dilihat berapa tahun dia pelayanan, khotbahnya bagus atau tidak, begini begitu tidak. Selalu penilaiannya taat atau tidak. Itu saja, bukan yang lain-lain. Nah, saya tanya, susah atau gampang mengatakan kalimat seperti Maria?
Yang jawab susah atau gampang? Susahnya di mana? Bukan cuma malu, matinya ini loh. Betul nggak? Dan matinya mati yang mengerikan. Bukan dilempari biako, dilempari batu, sampai mati, bayangkan. Dan Maria ngomongnya enak, saudara. Nah, suatu kali saya lupa berapa banyak tahun yang lalu. Coba lihat kalimat terakhir. Saya ini kalau baca ayat ini, saya kan tertawa sendiri kalau lihat kalimat terakhir. Baca. Setelah itu, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Suatu hari Roh Kudus tanya saya, Daniel, kira-kira menurut kamu penting nggak aku menuliskan firman lalu malaikat itu meninggalkan dia? Saya semuanya jawab, nggak penting. Sebab nggak mungkin Gabriel nungguin Maria sampai ambil sampai melahirkan nggak pergi-pergi. Lu ya atau tidak? Lu saya tanya kok ya atau tidak? Ya otomatis pergi. Tapi kenapa ditulis lalu malaikat itu meninggalkan dia? Saudara, yakinkan diri kita. Ini tidak ada di buku teologi manapun dan gak ada di sekolah teologi manapun. Begini Roh Kudus jawab saya. Gabriel pun mikir, kalau aku jadi Maria, nah sebelum dia berubah pikiran, aku pergi dulu. Kerennya jawabannya. Loh, iya tuh kenapa ditulis lalu malaikat itu pergi meninggalkan dia? Nggak ada jawaban lain. Nah, kalau ada di antara kita yang di sini maupun ikuti di rumah, ada jawaban lain. Kalimat terakhir ayat 38 itu, lalu malaikat itu pun meninggalkan dia. Saya mau belajar. Betul tidak? Kenapa ditulis? Nah, ini cara kita belajar firman Tuhan. Bayangkan Gabriel yang seorang malaikat aja mikir. Tapi Maria begitu enteng jawabnya. Jadilah padaku seperti yang kau katakan, karena ini adalah hamba Tuhan. Maka kesimpulannya, setan itu akan takut dan tidak berani melawan. Bukan kepada orang yang rajin doa dan puasa. Setan hanya takut dan mikir pada murid Yesus yang taat. Amen. Catat itu baik-baik. Ketaatan itu mutlak. Berapa banyak kali tertulis di kitab Injil, apa saja yang Tuhan Yesus lakukan selalu seperti ada tertulis. Seperti ada tertulis, seperti yang dinubuatkan Nabi pada zaman itu. Jangan anggap enteng kalau saudara menemukan ayat-ayat seperti itu. Artinya itu ketaatan Tuhan Yesus. Maka itu mulai hari ini, kalau kita memperingati hari kenaikannya, ini perkara besar. Jangan dianggap sepele hari kenaikan Tuhan itu. Ingat, ini ayat yang luar biasa. Sebab aku pergi kepada Bapa. Gara-gara dia pergi kepada Bapanya, maka kita yang percaya dia bisa melakukan yang dia lakukan, bahkan lebih besar lagi daripada itu. Oke, kita cari. Kenapa? Yohanes 16 ayat 12. Nah, ternyata Tuhan Yesus pernah punya masalah. Ya, aneh bukan? Rasa heran nggak kalau Yesus punya masalah? Punya. Jadi bukan cuma kita punya masalah, Tuhan Yesus pun punya. Baca. 1, 2, 3. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, Ya. tapi sekarang kamu dapat menanggungnya. Setelah kita tahu jeritan hati Tuhan Yesus, ini masalah nggak buat Tuhan Yesus? Lu jawab, ini masalah atau tidak? Masalahnya apa? Waktu. Masih banyak hal yang aku harus ajarkan kepadamu. Tapi apa coba? Waktunya nggak ada. Misalnya, Tuhan Yesus sanggup mengajar mereka sampai subuh, sampai pagi.
Jawab, Tuhan Yesus sanggup mengajar mereka? Sanggup. Tapi dia ajar teler. Nah terus gimana? Lihat ayat 13. Lihat kata pertama. Apa itu? Ayat 13. Cepat. Tetapi Nah, stop Apabila dulu. ia datang. Nah, kata tetapi di ayat 13 Yohanes 16 ini menunjukkan solusi. Ini memberitahu kita jalan keluarnya. Ada masalah. Waktuku sudah habis. Padahal masih banyak yang aku mau ajarkan. Jadi bahan-bahannya masih banyak. Tapi nggak ada waktu. Tetapi, baca. Apabila ia datang. Nah, apabila ia datang, siapa itu? Yaitu Roh Kudus. Ya, ayat baca terus. Ia akan memimpin Nah, akan memimpin kita ke dalam ke dalam seluruh kebenaran. Nah, karena kenaikan Tuhan Yesus itu, baru Roh Kudus datang. Sebab kalau dia tidak pergi, Roh Kudus nggak akan datang. Ini mujizat kenaikan Tuhan Yesus. Ada Roh Kudus yang disediakan oleh Bapa di surga. Itu harus lewat kenaikan dulu. Kalau Yesus nggak naik, maka Roh Kudus nggak akan. Kalau Roh Kudus tidak akan turun, gereja nggak lahir. Betul? Lihat dari Pentakosta. Ketika Roh Kudus dicurahkan, gereja lahir. Kalau tidak ada Roh Kudus, kita nggak punya kuasa untuk menjadi saksi. Coba lihat Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya, baca 1, 2, belum ya. Kisah Rasul 1 ayat 8. 1, 2, 3. Ya, akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Lalu kamu akan menjadi saksi nah, menjadi saksi di di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Izinkan saya menyatakan kepada gereja Tuhan, kata bersaksi ini itu yang diulang-ulang di Perjanjian Baru menjadi saksi. Tapi setan merubah menjadi pengkhotbah. Apa bedanya bersaksi dan berkhotbah? Beda jauh. Bersaksi itu hanya cerita ulang apa yang dialami, apa yang dilihat, apa yang didengar. Tapi kalau berkhotbah itu sekolah. Yang pernah jadi saksi di pengadilan nggak perlu sekolah, hanya cerita ulang. Nah, sama yang pertama tadi, setan berhasil membuat murid Yesus nggak berani bersaksi karena disuruh berkhotbah. Beda. Ini yang kita harus tahu. Pertanyaan yang di sini ya, yang sering ikuti saya pasti sudah tahu. Siapa penginjil pertama di dunia? Jangan bilang Paulus, jangan bilang Filipus. Wanita Samaria. Maaf. Apa profesinya? Pelacur. Google. Ngeri sekali. Karena begini, waktu dia berangkat dari rumah untuk mengambil air, tetangga-tetangga tahu dia pelacur. Tapi perjumpaan dengan Tuhan Yesus, hidupnya berubah total. Dan dia pulang lagi. Nah, waktu dia pulang, di hadapan Tuhan, dia sudah bukan pelacur. Tapi di hadapan tetangga-tetangga masih. Coba buka Yohanes 4 ayat 39. Ini loh saudara, kata bersaksi. Kamu akan terima kuasa ketika Roh Kudus turun atas kamu. Kuasa untuk menjadi saksiku, kata Yesus. Bukan jadi pengkhotbahku. Udah? Yohanes 4:39, 1, 2, 3. Dan banyak orang Samaria itu telah Banyak, bukan sedikit. Mengapa banyak orang dari kota itu bisa menjadi percaya Yesus? Karena baca. karena perkataan Nah, karena
perkataan perempuan itu yang bersaksi. bukan berkhotbah. Beda. Perempuan ini pasti nggak bisa berkhotbah karena dia nggak sekolah, tapi bersaksi. Perjumpaan sebentar dengan Tuhan Yesus, nggak berjam-jam loh saudara. Cuma ya peragakan itu, saudara dengan siapa, teman berapa, diskusinya, cerita, itu nggak sampai 20 menit, tapi perubahan luar biasa. Seharusnya begitu. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, pasti ada perubahan. Amin. Ketika Indonesia masih punya Presiden Joko Widodo, saya sering memberi contoh. Ingat, selama 2 periode Jokowi jadi presiden, sering nggak makan di warung mana, jalan kemana, belusukan semuanya itu. Nah, pertanyaan saya, mungkin ada di antara saudara suatu siang lagi makan di sebuah warung pinggir jalan, tokoh presiden datang dan saudara ikut ke syuting TV. Itu kesaksian 3 bulan habis. Nah, saya tanya coba, kesaksian 3 bulan habis. Teman-teman tanya, padahal kan nggak sengaja. Ngerti nggak contoh ini? Nah, kita pernah jumpa Tuhan Yesus yang lebih daripada presiden. Lalu saya tanya, pernah? Yang kalau pernah nggak mungkin di sini sekarang ngapain? Pertanyaannya, bagaimana kita bisa bersaksi waktu berjumpa dengan pencipta alam semesta, juru selamat kita, Yesus Kristus Tuhan yang luar biasa? Seharusnya mudah atau susah bersaksi? Mudah. Cuma cerita ulang apa yang kita alami. Itu tadi masalahnya. Ternyata ngomongin orang lebih gampang daripada ngomongin Tuhan Yesus. Ayo kita bertobat dari kita. Kalau ngomongin orang kok aneh, bahannya gak habis-habis, bisa sambung bersambung gak selesai. Betul? Betapa jahatnya kita ini. Maka itu saudara, perubahan hidup ini harus kerja. Jadi Roh Kudus yang sudah turun atas hidup kita, maka Roh Kudus itu memberi kita kekuatan, memberi kita keberanian, memberi kita otoritas untuk jadi saksinya Tuhan Yesus. Enggak susah, cuma ceritakan ulang apa yang Tuhan sudah kerjakan di hidup kita. Maka itu mari kita jujur pada diri kita sendiri, apalagi penghalang dalam hidup ini, sehingga kita sulit bicara tentang Tuhan. Logikanya, kita akan kehabisan bahan atau tidak kalau bicara atau membicarakan Tuhan Yesus? Tidak. 1 hari saja dalam hidup kita bisa berapa kali kejadian yang kita alami dalam perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus. Harusnya begitu yang Tuhan minta dari kita. Nah, kalau kita mau jujur, berat atau enggak sih permintaan Tuhan kita ini? Enggak. Betul enggak? Hari-hari kita berjumpa dengan Tuhan dalam hidup kita ini, maka itu kita ada masalah. Ayo mulai hari ini ada perubahan besar, pertobatan mutlak dalam hidup kita. Amin. Ya, bersaksi, percaya kepada Tuhan Yesus, karena Dia pergi kepada Bapa di surga. Maka kita yang menjadi murid-muridnya, yang percaya kepada Dia, pasti bisa melakukan juga yang Dia lakukan. Jangan lupa bahkan lebih besar lagi daripada itu. Sekali Dia memberi makan 5.000 orang, 2 kali memberi makan 4.000 orang. Kita bisa tidak? Amin. Bisa, asal kita tidak pelit. Betul? Kita berbagi, pasti bisa. Ini yang Tuhan minta.
Yang terakhir 2 Korintus 8. Kita akan mendengar kesaksian saudara kita di jemaat Tesalonika. Lihat bagaimana mereka mengalami hal yang berat. Udah, kisah 2 Korintus 8 mulai ayat 1 sampai 4. Ini yang terakhir ayat. Judulnya apa? Pelayanan kasih. Ini kesaksian. Ayat 1. 1, 2, 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu Oh, Makedonia, bukan Tesalonika. Jadi Paulus hari itu menulis surat kepada gereja Korintus. Aku bertemu dengan saudara kita di gereja-gereja Makedonia. Aku memberi kesaksian. Ayat 2, apa kesaksiannya? Selagi dicobai dengan berat. Stop dulu. Enak atau enggak? Dicobai. Mendengar kata dicobai saja sudah gak enak. Dengan ayo. Kedua, dalam berbagai penderitaan. Dalam sudah dicobai dengan berat. Dalam pelbagai, jangan lupa pelbagainya. Artinya banyak penderitaan. Logikanya, bagaimana keadaan kita kalau mengalami pencobaan berat, pelbagai penderitaan? Kira-kira gimana kalau kita? Ngomel, marah, ungkit-ungkit. Aku sudah doa puasa rajin, aku rajin ibadah, rajin memberi perjuangan. Kenapa begini? Tapi lihat keadaan mereka. Namun, ya Pak? Sukacita mereka. Ya, sukacita mereka. Amin. Logikanya bisa atau tidak? Dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Aneh, sukacita mewah. Keadaan ketiga. Dan meskipun mereka bukan cuma miskin loh, ada satu kata jangan lupa, sangat miskin. Maka kita harus teliti kalau baca Alkitab. Nah, apa bedanya miskin dan sangat miskin? Salah seorang anak saya guru pernah memberi saya definisi, saya dapat berkata, ayo, apa bedanya miskin dan sangat miskin? Ada bedanya ternyata. Ayo, kalau miskin bagaimana? Kalau sangat miskin bagaimana? Sangat miskin kekurangan. Miskin, sangat miskin kekurangan. Kalau miskin masih bisa. Soabis. Begini jawaban salah seorang anak saya. Kalau miskin itu nggak punya apa-apa. Kalau sangat miskin apa-apa tidak punya. Keren ya definisinya. Ulang ya. Apa itu jadi miskin? Apa-apa tidak punya apa-apa. Kalau sangat miskin apa-apa punya. Tapi bagaimana situasi mereka? Baca. Bukan sukacita. namun mereka kaya dalam kemurahan. Ini yang kita harus tanya. Kaya dalam kemurahan. Kan nggak masuk akal. Orang yang kaya dalam kemurahan pasti punya macam-macam dong. Tapi ini kondisi yang sudah parah. Dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan dan sangat miskin. Saudara, ini rahasia firman yang luar biasa. Oh, amin. Lihat fakta. Ya. Ternyata orang miskin jauh lebih murah hati daripada orang kaya. Aneh bukan? Kisah nyata. Ingat berapa tahun lalu di stasiun apa? RCTI yang setiap Rabu sore, saya ingat berapa puluh tahun yang lalu ada episode lucu minta tolong. Ingat ya? Aneh. Kenapa yang nolong justru miskin? Yang kaya menghindar. Itu kan gak masuk akal. Tapi itu fakta. Nah, ini fakta yang jadi apa Ibu? Saya. Jadi snack buat saya. Oh, masih. Jadi apa? Betul? Nah, lihat ayat 3. Ayat 3.
Aku bersaksi Ya, ayo ulang dong. 1, 2, 3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, Bahkan bahkan melampaui kemampuan mereka. ini yang sudah dimengerti, sudah dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan dan kondisi sangat miskin, namun murah dalam limpah dalam kemurahan. Dan Paulus sampai bersaksi, aku bersaksi. Karena buat Paulus sendiri, gereja-gereja di Makedonia ini luar biasa. Aku bersaksi, mereka itu memberi, bahkan memberi dari kekurangan. Bagaimana caranya? Ternyata begitu. Miliki hati yang memberi dulu, walaupun belum ada yang kita beri. Begitu ada, lanjut memberi. Loh, coba dengar. Maaf, ada orang kaya, uangnya banyak, tapi nggak ada hati memberi. Maka ada kesempatan memberi pun dia beri atau tidak? Enggak. Dan ini ayat 3 itu, aku bersaksi, ini mereka telah memberi dari kekurangan mereka. Ternyata Tuhan melihat sikap hati kita dulu. Ketika kita tidak ada atau belum ada, tapi Tuhan lihat hati memberi sudah ada. Maka ketika tiba waktunya, ingat, Tuhan punya sesuatu dan dia lihat saudara dan saya siap memberi, dan ada orang yang membutuhkan, Tuhan beri tidak? Beri, karena Tuhan lihat hati yang siap untuk memberi. Maka itu orang pelit nggak pernah bisa memberi karena nggak ada hatinya dan selalu berkata kurang. Ini yang luar biasa. Siap mengalami perubahan dalam hidup kita? Harus begitu untuk kita selalu jadi jawaban doa buat banyak orang. Selamat merayakan dan menikmati kenaikan Yesus ke surga dan Roh Kudus turun, maka kita punya kuasa untuk menjadi saksi dan menjadi pelaku firman. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.